Setelah jalan sudah mulai naik, sudah mulai agak baik lah, kembali bagus. Ternyata ada COVID. Waktu COVID sama sekali nol penghasilan dari manapun, dari tiga segmen yang saya pegang itu nol. Hampir saya kebingungan waktu itu. Mobil pun nggak ada yang laku sama sekali, motor, mobil. Agrobis, kalau agrobis masih jadi ke jalan, tapi entertain apalagi, karena kita kan nggak bisa tatap muka waktu itu ya. Ya gitu. Akhirnya saya langsung banting setir lagi. Saya putuskan untuk di bidang properti karena melihat salah satu teman saya waktu itu dia bisa bertahan yang di bidang properti. Ya masih independen lah, masih tradisionalan, bukan seperti sekarang di agensi atau apa. Akhirnya saya putuskan untuk menjalani bidang properti. Setelah jalan bidang properti independenan, saya ya kurang yakin, tapi tetap saya harus fokus, tetap saya harus bisa. Itu yang saya yakin, itu yakin bisa. Akhirnya jalan, belum setahun saya sudah jual tanah untuk perumahan. Bukan, itu untuk kaplingan, untuk rumah kaplingan ya, tanahnya masih kecil sekitar 2000 ya, 2000 meteran. Terus di tahun kedua ada peningkatan. Saya ada penjualan juga masih tetap, karena saya waktu itu saya sama tim itu fokusnya di penyediaan lahan untuk developer ya. Enak, saya tetap jalan, saya jalani, akhirnya ada closingan lagi ya senilai yang lumayan lah, sekitar puluhan M waktu itu. Ya di tahun kedua waktu COVID ada sekitar 2 kali closing. Terus kemudian waktu tahun ketiga saya melihat ada peluang juga di bidang properti yang primary. Primary itu maksudnya yang baru. Saya mencoba tanya-tanya info di mana. Akhirnya waktu itu saya karena di independen, saya cuma dapat 1 juta per unit waktu itu. Ya nggak tahu siapa ya, pokoknya ada ya, mungkin dikibulin apa nggak tahu. Saya jual di primary, saya cuma dapat 1 juta. Terus sambil jalan saya tetap menawarkan yang secondary, primary juga. Akhirnya meningkat, ada yang memberi 1% dari rumah untuk independen tanpa ada tambahan apa-apa ya. Itu 2 kali. Terus saya closing terakhir itu di tahun ketiga itu iya, di tahun ketiga saya terakhirnya closing, ada closing tanah lagi untuk perumahan. Bukan terakhir sih, itu yang keberapa ya, kelima. Itu sekitar 250 M. Tapi ya dibagi dengan tim, untuk hasilnya komisi itu dibagi dengan tim, ya dapat. Akhirnya masih dapat lah saya untuk 1 rumah, masih dapat. Akhirnya saya belikan rumah itu untuk invest, dan saya jalan lagi. Kemudian saya kok ada lagi satu temen yang ngajak, gimana kalau gabung di agensi, karena kita tidak perlu repot-repot untuk kayak kita bayar notaris dulu untuk MOU dengan pemilik atau dengan penjual. Kita tidak perlu kan. Salah satunya yang membuat saya feeling untuk masuk agensi itu. Terus kemudian saya coba, pengen tahu, saya gali dulu gimana. Saya lihat dulu sekitar 1 tahun itu saya ditawarin, tapi saya belum mau masuk. Setelah 1 tahun terakhir saya closing yang untuk tanah untuk perumahan di Samisari. Waktu itu saya putuskan untuk oke, saya gabung di agensi yang namanya Galaxy Property. Itu sekitar 3 tahun yang lalu lah. Oke, waktu pertama kali, nah ini sekarang ini untuk para agen-agen Galaxy ya, terutama yang baru. Ini hanya sekedar pengalaman kecil. Mungkin ya pengalaman saya pribadi, enggak sama semua lah. Waktu saya masuk, saya mempelajari bagaimana ini di properti kalau di agensi, karena saya merasa mungkin saya sudah waktunya untuk totalitas di satu bidang. Akhirnya saya tinggal semua yang tadi, yang bukan saya tinggal, masih jalan, kayak entertain, kayak agrobis itu. Tapi untuk kuliner udah saya tinggal. Jadi entertain sama agrobis masih, kalau otomotif sama kuliner udah saya
tinggal lah kurang lebihnya. Terus kemudian saya waktu tahun pertama saya mempelajari, saya ikut meeting, ikut itulah, ikut training, meeting dan lain-lain, semua saya pelajari satu-satu. Akhirnya saya berpikir lagi, nah karena di sini ada secondary dan primary, sebaiknya saya ini milih yang mana? Karena selama ini saya yang jual cuman secondary terutama khususnya di tanah. Gimana kalau saya mencoba untuk ke primary, tapi saya masih bimbang waktu itu yang di tahun pertama itu. Makanya akhirnya saya baru bisa closing itu di tahun kurang lebih di bulan ke-8 setelah gabung dengan agensi dengan Galaxy. Ya karena saya masih bimbang mikir, mempelajari satu, oh gini, oh dilelang begini. Saya pinginnya soalnya totalitas, jadi saya pengen tahu semuanya di bidang properti ini bagaimana. Yang benar-benar di bidang properti yang profesional itu bagaimana. Jadi saya pelajari, dan akhirnya closing di tahun ke-8 masih juga closing secondary. Closing secondary itu pun yang kecil-kecil ya wis bilang anu lah. Ya pokoknya closing yang nggak besar. Jadi masih tetap di secondary. Terus kemudian waktu setelah closing saya berpikir lagi, apa saya harus tetap di secondary ya? Kalau memang di secondary, tapi saya namanya bukan totalitas di bidang properti. Akhirnya saya berpikir lagi, saya oper lagi, jadi dapat dari itu yang enggak sebegitu besar. Saya coba untuk combine dengan primary. Akhirnya saya masuk ke segmen primary. Saya belajar primary ini sekitar kurang lebih ya 1 tahunan. Jadi setelah yang terakhir closing secondary tetap saya jalankan, tetap saya tawarkan, cuman akhirnya nggak kurang fokus, cuman ya tetap kalau ada ya tetap saya jalanin, saya jual. Cuman waktu itu akhirnya saya terus belajar apa ini primary, bagaimana menjualnya, bagaimana nantinya setelah pasca juga, pokoknya semua saya ingin mempelajari. Jadi makanya saya nggak hanya di satu bidang satu segmen, kan banyak sekali ya kalau di primary, ada jaga lokasi, ada jaga pameran, ada sobros, ada itu macam-macam, saya pelajari semua, nggak fokus ke satu. Jaga lokasi di situ mancep terus, saya nggak suka. Terus terang saya bukan orang yang seperti itu, karena saya ingin totalitas di bidang properti ini, ingin bisa totalitas, karena ya situ mengingat saya selama ini masih berbagai bidang saya kumpulkan jadi satu, saya jalankan, ternyata belum ada goals. Nah sekarang mungkin sudah saatnya saya mencari satu saja yang saya fokusi, cuman saya totalitas di situ. Jadi saya harus bisa semuanya. Ya nggak semuanya lah, mungkin sekarang pun masih 50% lah, masih saya terus belajar, pengen tahu bagaimana dan pengen bisa mengombinkan, pengen tahu kalau jadi developer bagaimana nantinya, kalau baiknya seperti apa, itu sudah saya pelajari semua, bukan hanya jualan properti jadinya. Jadi semua segmen di properti mulai hulu sampai hilir, kalau bisa saya tahu gitu, kalau bisa saya bisa. Nah akhirnya setelah waktu belajar primary ini yang memang agak berat, tapi ya mungkin mungkin yang lain ya bisa dibilang kalau rezekinya yang mudah di primary, ya primary mudah. Cuman saya waktu itu untuk mempelajari itu selama 1 tahun itu, wah wis nggak karu-karuan wis. Rasanya kalau orang Jawa bilang itu abang ireng, wis lusuh sampai wis nggak karu-karuan, cacian, hinaan, wis direndahkan, wis itu namanya ya apa ya, nama kata orang Jawa sekojangan setiap hari. Memang kalau kita dalam belajar sih ya kurang lebihnya seperti itu kalau dalam belajar. Ya adalah orang-orang seperti itu, tapi tetap harus fokus pada tujuan kita, goals kita gitu ya. Akhirnya tetap saya jalani meskipun sana kemari, oh ternyata begini, ternyata prosesnya seperti ini primary, oh gini. Akhirnya ya situ itu 7 bulan, sekitar 7 bulan saya seperti itu. Akhirnya saya berpikir waktu itu kondisi keuangan saya sudah sangat menipis, saya akhirnya ini kalau saya teruskan, apa saya nggak teruskan, tapi tetap saya akhirnya itu tadi, tetap kembali pada keyakinan saya, tetap saya semangat. Kata teman-teman sih keep on spirit, itu yang saya pegang. Dan satu lagu ada dari
karena saya suka lagu ya. Satu lagu dari Dream Theater, Spirit Carries On, itu yang saya pegang jadi untuk penyemangat saya lah. Utamanya saya di primer itu utama di agency. Saya itu yang awal untuk penyemangat saya. Oke, saya semangat terus. Waktu itu saya ketemu dengan salah satu orang di Galaxy dan dia sampai sekarang dia yang membuat saya semangat dan selalu semangat. Mulai pertama ketemu, nggak tahu namanya itu namanya wes nggak tahu ya, kalau orang muda mengatakan apa cinta apa sayang nggak tahu, yang pasti saya pertama kali melihat dia sudah beda dan saya yakin ya saya sih nggak yakin, maksudnya saya sebagai penyemangat saya untuk ke depan dan saya jangan pernah berputus asa. Salah satunya dia ya, mungkin teman-teman Galaxy udah pada tahu lah gitu ya. Itu saya gunakan untuk sebagai penyemangat saya selain yang lain-lain, maksudnya selain penyemangat hidup saya harus bisa, saya harus closing, saya harus selain itu ada penyemangat lah. Kalau nggak gitu kita bisa down, kita bisa kalah dengan situasi apa itu. Nah, untuk melawan itu ya tadi itu kita harus perlu penyemangat apa yang membuat kita bisa semangat di situ dan meneruskan perjuangan kita untuk bisa mencapai minimal tujuan kita, bukan goals. Nah, setelah berjalan, setelah jungkir balik, setelah nggak karu-karuan dalam primer bulan, akhirnya saya fokus, keuangan sudah menipis, akhirnya fokus di primary selama 2-3 bulan, akhirnya closing perdana, closing awal. Dan di situ saya ya seperti sekarang ya sudah 50-60% lah saya mengetahui bagaimana seluk-beluk primary, bagaimana prosesnya, bagaimana menciptakan suasana, bagaimana menilai ombak itulah perbisnisan, bagaimana semuanya saya tahu di bidang, kurang lebih saya tahu di bidang primary ya, masih 60%, saya mungkin masih banyak yang saya belum tahu. Akhirnya saya closing. Setelah closing yang awal pertama, saya rasakan sepertinya karena saya sudah mengerti ya bagaimana di primary, sepertinya di secondary maupun primary itu ya ada plus minusnya, kurang lebihnya sama lah. Jadi jangan, nggak bisa saya harus di secondary, saya harus di primary, enggak. Karena salah satu leader saya pernah ngomong, saya jual semua. Oke, saya juga sekarang semua saya jual gitu, maksudnya di bidang properti semua saya jual yang memang sudah ya situlah bisa dikatakan yang sudah aman legalitasnya dan lain-lain seperti itu ya. Semua oke. Terus kemudian setelah closing rasanya juga sama seperti closing secondary, jadi sama-sama manis lah, sama-sama manis. Meski kadang kalau di secondary kan kita tidak terbatas untuk yang namanya BLT, itu kita bisa negosiasi dengan pemilik, dengan pembeli, itu nanti tidak terbatas lah kalau di bidang ini. Kalau ngomong nilai ya, kalau ngomong angka, kalau di secondary bisa tidak terbatas, cuman kalau di primary itu terbatas, sudah ditentukan sama developer gitu aja, bedanya cuman itu. Tapi kalau sudah closing dan akad, saya bilang closing dan akad, kalau closing itu belum apa-apa ya, belum apa-apa, akad dan closing itu baru rasanya sama, feel-nya sama, saya kira malah lebih asik di primary, juga asik karena apa, kita tinggal nunggu, oke closing, nggak perlu negosiasi lagi atau apa, bedanya cuman itulah. Kalau menurut saya perbedaan secondary sama primary ya ada plus minusnya masing-masing dan itu saya kira kurang lebihnya sama lah. Jadi jangan underestimate, jangan ragu untuk jalan, untuk jualan primary, secondary, lelang itu ya saya kira semua sama. Yang penting tinggal niat kita, tinggal keyakinan kita yakin kemana lah, itu kita jalanin. Dan sekarang saya mencoba lagi, saya ada feel baru lagi, mencoba untuk kenapa harus di daerah sini saja kita bentuk komunitas, kenapa daerah-daerah yang belum terbentuk komunitas untuk penjualan properti, kenapa kita tidak rangkul lah, istilahnya kayak independen yang di daerah yang Galaxy belum ada itu. Coba akhirnya saya sekarang ini goal saya ke depan ya, mungkin saya ada goal sendiri ke depan jadi juga saya mulai setelah saya bagaimana tahu secondary bagaimana, primary bagaimana, ini saatnya saya jalan untuk
mengetahui itu. Tapi ya itu, saya tidak mau terulang seperti tahun kemarin belajar primary, fokus ke primary, akhirnya sampai kondisi keuangan saya nipis. Jangan sampai ya, jangan sampai. Kita harus tetap jual secondary, primary, tapi tetap juga jalan ke arah goals yang kita inginkan. Jadi begitu ya. Sementara itu dulu pesan kesannya, maksudnya untuk yang baru berkecimpung dalam bidang properti, jangan takut, yang penting yakin bisa. Jangan bingung kamu harus arah kemana, yang penting yakin bisa dulu. Saya yakin bisa menjual ini, bisa jalani apa yang kamu yakini, apa yang kamu enjoy, menurut kamu jalani. Jangan cuman oh aku enjoy, aku yakin di sini, tapi kok ada gini ya, yakin di jaga pameran, tapi kok ada jaga lokasi, anak-anak yang jaga lokasi lebih dapat closingan banyak gini. Jangan ikut-ikut seperti itu ya, boleh ikut cuman kita kepingin tahu, tapi nanti feel kita di mana nanti kita yang menemukan kok. Jual apa, kita pengen apa, itu nanti feel kita yang menemukan. Nah, sementara seperti itu dulu. Jadi tetap semangat, keep on spirit, tetap yakin. Masalah hasil yang di atas yang menentukan. Seperti itu ya, jangan lupa. Cari rumah, gudang, apartemen, ruko, atau apapun, hubungi Adijaya Properti. Oke, thank you.